Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Silakan modul kalian dibuka. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana pengertian dari teks negosiasi, mengevaluasi inti teks negosiasi, dan menyampaikan inti teks negosiasi. Di dalam mengevaluasi inti teks negosiasi itu nanti ada mengemukakan kelebihan dan kekurangan isi teks negosiasi dan menjelaskan kelebihan dan kekurangan isi teks negosiasi. Dalam penyampaian inti teks negosiasi nanti ada menuliskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan, menyampaikan pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Nah, yang pertama yakni pengertian dari teks negosiasi. Bisa kalian lihat dan baca pengertian teks negosiasi menurut KBBI yakni proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Adapun beberapa tujuan teks negosiasi. Yang pertama yaitu mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang kedua, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Dan yang terakhir, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan tujuan. Adapun manfaat dari teks negosiasi yaitu menciptakan jalinan kerjasama antara institusi, badan usaha maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atau dasar saling pengertian. Selain itu, teks negosiasi memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama menghasilkan kesepakatan, yang kedua mengarah pada tujuan praktis, yang ketiga memprioritaskan kepentingan bersama, dan yang terakhir merupakan sarana untuk mencapai penyelesaian. Selain itu, teks negosiasi memiliki beberapa jenis. Yang pertama, negosiasi berdasarkan situasi. Nah, di dalam situasi ini dibagi lagi beberapa jenis. Yang pertama, negosiasi formal. Yang kedua, negosiasi non formal atau informal. Nah, selain itu dibagi lagi negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Yang pertama, negosiasi dengan pihak penengah. Yang kedua, negosiasi tanpa pihak penengah. Yang selanjutnya, negosiasi berdasarkan untung rugi. Nah, dibagi lagi nih, ada negosiasi kolaborasi. Yang kedua, negosiasi dominasi. Yang ketiga, negosiasi akomodasi. Yang keempat, negosiasi menghindari konflik. Selain itu, teks negosiasi memiliki struktur. Yang pertama yakni orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, bisa kalian lihat di bawah ini ada contoh dari teks negosiasi. Mari kita menemukan kelebihan dan kekurangan dari teks negosiasi tersebut. Nah, ini salah satu contohnya. Di dalam kekurangan dari teks negosiasi di atas, bisa kita lihat bahwa banyak menggunakan kata saat berbicara. Dan yang kelebihannya yakni
menghasilkan kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak, berargumen sesuai fakta, memprioritaskan kepentingan bersama. Nah, bisa kita rangkum bahwa teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Teks negosiasi memiliki ciri seperti menghasilkan kesepakatan, mengarahkan pada tujuan yang praktis, memprioritaskan kepentingan bersama. Teks negosiasi dibagi menjadi beberapa jenis, seperti negosiasi berdasarkan situasi yang terdiri dari atas negosiasi formal dan negosiasi informal. Negosiasi berdasarkan jumlah negosiator yang terdiri atas negosiasi dengan pihak penengah dan negosiasi tanpa pihak penengah. Dan negosiasi berdasarkan untung rugi yang terdiri atas negosiasi kolaborasi, dominasi, akomodasi, dan negosiasi menghindari konflik. Teks negosiasi juga memiliki struktur seperti orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Nah, ini ada latihan soal bisa kalian kerjakan secara mandiri. Dilarang melihat temannya ya. Nah, ini kalian baca dulu. Di situ kalian menemukan kekurangan dan kelebihan dari teks negosiasi di bawah ini. Di situ sudah ada kolom kekurangan dan penjelasannya, seperti contoh yang tadi saya sampaikan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita pertemuan kedua mengenai tes negosiasi. Kita akan memulai belajar teks negosiasi yang merupakan kelanjutan dari pembelajaran 1 teks negosiasi. Setelah mempelajari kompetensi dasar, kalian harus dapat menuliskan pengajuan, penawaran, dan pencapaian persetujuan dalam bernegosiasi. Kemudian, mempraktikkan pengajuan, penawaran, dan pencapaian persetujuan dalam bernegosiasi secara lisan dan tulisan. Untuk itu, agar kalian mudah mempelajari dan mengerjakan tugas pada latihan soal maupun evaluasi, ikuti petunjuk dari modul ini ya. Nah, kita kelas lagi nih mengenai pengertian dari negosiasi. Setelah minggu kemarin kita mengetahui apa itu negosiasi. Negosiasi artinya merupakan proses tawar-menawar dengan cara berunding dan berunding mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain yang dapat ditemukan dalam bentuk teks dan percakapan. Dalam negosiasi, baik secara lisan maupun tulisan, di dalamnya terdapat pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Pengajuan, penawaran, dan persetujuan adalah hal pokok yang wajib ada dalam teks negosiasi. Negosiasi yang baik dan benar harus melewati tahap-tahap. Adapun tahap-tahap bernegosiasi yang baik, yang pertama ada ketika bernegosiasi, sampaikanlah keinginan kalian dengan berkomunikasi secara baik. Yang kedua, fokus pada kebutuhan Anda dan kebutuhan lawan negosiasi. Dan yang ketiga, negosiasi berakhir setelah mendapatkan keputusan yang disetujui oleh dua belah pihak. Dalam melakukan negosiasi, orang yang terlibat di dalam biasanya memerlukan media untuk bernegosiasi. Media untuk melakukan negosiasi dalam bentuk tertulis adalah melalui jaringan atau internet.
sementara konsumen melakukan negosiasi secara daring. Adapun melalui surat penawaran, konsumen melakukan negosiasi secara tidak langsung. Menyampaikan pengajuan penawaran persetujuan dalam teks negosiasi. Menyampaikan pengajuan penawaran persetujuan dan penutup adalah tahap selanjutnya setelah menentukan pengajuan penawaran dan persetujuan dalam bernegosiasi. Menyampaikan pengajuan penawaran dan persetujuan harus dilakukan agar lawan negosiasi dapat memahami apa yang disampaikan. Tahap menyampaikan pengajuan penawaran persetujuan harus dengan menggunakan kalimat yang sopan dan santun. Ketika pengajuan yang dilakukan oleh penjual tidak meyakinkan pembeli, maka pengajuan tersebut perlu diubah dengan menggunakan kalimat sendiri, sehingga isi pengajuan perlu diubah dengan menggunakan kalimat sendiri, meyakinkan dan menarik lawan tutur. Tujuan akhir tahap ini adalah memberi jalan tengah dan memberikan alasan yang bagus. Nah, dapat kita simpulkan dalam negosiasi yang baik terdapat pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Adapun tahap-tahap negosiasi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini ada contoh soal atau kalian bisa kerjakan latihan soal. Ada teks negosiasi. Nah, kalian nanti kerjakan. Di sini ada soal menuliskan pengajuan yang terdapat dalam teks negosiasi. Nah, mana nih yang menunjukkan tahap pengajuan? Yang kedua, yang menunjukkan tahap penawaran. Dan ini yang ketiga menunjukkan akhir kesepakatan atau penutup. Nah, bisa kalian kerjakan secara individu ya, jangan main contek. Baik, kalian kerjakan. Nanti kalau sudah bisa kalian hubungi. Nah, setelah kalian mengetahui dari apa di dalam teks negosiasi, mulai dari pengertian, ciri-ciri jenis, tahap-tahap negosiasi, dan cara negosiasi yang baik dan benar, mari kita evaluasi mengerjakan soal. Nah, dari mengerjakan evaluasi ini nanti kalian bisa melihat seberapa paham kalian mengenai apa itu dari teks negosiasi dan yang lainnya. Di sini ada beberapa soal, sekitar 10 soal. Ada soal uraian dan soal pilihan ganda. Kalian kerjakan. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke saya, oke? Baik, pada pertemuan siang hari ini saya akhiri dulu. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.